Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Nugraha dengan NPM 2308260203 dari kelas C, ingin mengerjakan tugas remediasi di blok kardiologi. Di mana di blok kardiologi ini saya akan membawakan materi mengenai congestive heart failure atau biasa disebut dengan CHF. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Nah, untuk congestive heart failure atau CHF ini adalah keadaan di mana jantung tidak mampu memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme tubuh atau gagalnya aktivitas jantung terhadap pemenuhan kebutuhan tubuh. Fungsi pompa jantung secara keseluruhan tidak berjalan normal. Nah, CHF merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Meski demikian, bukan berarti jantung tidak bisa bekerja sama sekali, hanya saja jantung tidak berdetak sebagaimana semestinya. Nah, untuk congestive heart failure ini atau CHF adalah sindrom klinis atau sekumpulan tanda dan gejala yang ditandai oleh sesak nafas dan fatigue saat istirahat atau saat aktivitas. Artinya ini adalah gejala yang sangat sering dialami. Dia akan terasa semakin berat ketika uh, pasien dalam keadaan istirahat atau keadaan beraktivitas yang disebabkan oleh kelainan struktur dan fungsi jantung. Nah, ada pengertian lagi mengenai congestive heart failure CF ini adalah ketidakmampuan jantung memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jantung terhadap oksigen dan nutrisi. CAF adalah ketidakefektifan jantung dalam memompa darah sehingga kebutuhan darah bagi tubuh tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi dan menimbulkan berbagai gejala klinis. Nah, untuk definisinya sendiri, untuk gagal jantung kongestif atau CHF atau congestive heart failure ini adalah keadaan patologis berupa kelainan fungsi jantung sehingga jantung tidak mampu memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan atau kemampuannya hanya ada kalau disertai peninggian volume diastolik secara abnormal. Nah, untuk etiologinya sendiri, pertama itu ada kelainan otot jantung. Gagal jantung sering terjadi pada penderita kelainan otot jantung yang disebabkan menurunnya kontraksi jantung. Kondisi yang mendasari penyebab kelainan fungsi otot mencakup arteriosklerosis koroner, hipertensi serial, dan penyakit degeneratif atau inflamasi. Bisa juga yang kedua itu ada aterosklerosis koroner yang mengakibatkan disfungsi miokardium karena terganggu aliran darah ke otot jantung. Terjadi hipoksia dan asidosis akibat penumpukan asam laktat. Infak miokard, kematian sel jantung biasanya mendahului terjadi gagal jantung. Peradangan dan penyakit miokardium degeneratif berhubungan dengan gagal jantung karena kondisi secara langsung merusak serabut jantung menyebabkan kontraksi menurun. Yang ketiga itu bisa karena hipertensi sistemik atau pulmonal meningkatkan beban kerja jantung dan pada gilirannya mengakibatkan hipertrofi serabut otot jantung. Kemudian ada juga yang keempat, peradangan dan penyakit miokardium degeneratif berhubungan dengan gagal jantung karena kondisi ini secara langsung merusak serabut jantung menyebabkan kontraksi kontraktilitas menurun. Kemudian yang kelima, ada penyakit jantung lain. Gagal jantung dapat terjadi sebagai akibat jantung yang sebenarnya, yang secara langsung mempengaruhi jantung. Mekanisme biasanya terlibat mencakup gangguan aliran darah yang masuk ke jantung atau stenosis katup semilunar, ketidakmampuan jantung untuk mengisi darah atau tamponade perikardium, perikarditif konstruktif atau stenosis AV, peningkatan mendadak afterload. Yang keenam itu bisa jadi karena faktor sistemik. Terdapat sejumlah faktor yang berperan dalam perkembangan dan beratnya gagal jantung. Meningkatnya laju metabolisme, misal demam, hipoksia, dan anemia diperlukan peningkatan curah jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen sistemik. Hipoksia dan anemia juga dapat menurunkan suplai oksigen ke jantung. Asidosis respiratorik menurunkan kontraktilitas jantung. Nah, kemudian kita akan membahas untuk
untuk patofisiologinya. Nah, gagal jantung bukanlah suatu keadaan klinis yang hanya melibatkan suatu sistem tubuh, melainkan melainkan sindroma klinik akibat kelainan jantung sehingga jantung tidak mampu memenuhi kebutuhan metabolisme jantung. Gagal jantung ditandai dengan satu respon hemodinamik, ginjal, syaraf, dan hormonal yang nyata serta suatu keadaan patologik berupa penurunan fungsi jantung. Salah satu respon hemodinamik yang tidak normal adalah peningkatan tekanan pengisian atau filling pressure dan dari jantung atau preload. Respon terhadap jantung menimbulkan beberapa mekanisme kompensasi yang bertujuan untuk meningkatkan volume darah, volume ruang jantung, tekanan pembuluh darah perifer, dan hipertrofi otot jantung. Kondisi ini juga menyebabkan aktivitas dari mekanisme kompensasi tubuh yang akut berupa penimbunan air dan garam oleh ginjal dan aktivitas sistem saraf adrenergik. Kemudian setelah kita membahas patofisiologi, kita akan membahas mengenai komplikasi. Nah, untuk komplikasinya sendiri bisa terdapat tromboemboli adalah resiko terjadinya bekuan vena, trombosis vena dalam atau deep vena thrombosis atau DVT, dan emboli paru atau EP. Dan emboli sistemik tinggi terutama pada CAF berat bisa diturunkan dengan pemberian warfarin. Kemudian komplikasi fibrilasi atrium sering terjadi pada CAF yang bisa menyebabkan penurunan dramatis, perburukan dramatis. Hal tersebut indikasi pemantauan denyut jantung dengan digosin atau beta blocker dan pemberian warfarin. Kemudian ada kegagalan pompa progresif bisa terjadi karena penggunaan diuretik dengan dosis tinggi. Kemudian bisa menyebabkan aritmia ventrikel, sering dijumpai bisa menyebabkan sinkop atau sudden cardiac death. 25-50% kematian CAF pada pasien yang berhasil di resusitasi amlodaraon, beta blocker, dan fibrilator yang ditanam mungkin turut mempunyai peran. Nah, setelah kita membahas tentang komplikasi, kemudian kita akan membahas penata laksanaannya. Pertama itu dukung istirahat untuk mengurangi beban kerja jantung. Terus kita bisa meningkatkan kekuatan efisiensi kontraksi yatoma dengan bahan farmakoloasis. Terus kita bisa menghilangkan penimbunan cairan tubuh berlebih dengan terapi diuretik, diet, dan istirahat. Nah, untuk obat-obatannya sendiri, CAF ini cenderung pasiennya datang dengan tekanan darah yang tinggi. Kita bisa memberikan obat captopril atau kita bisa memberikan captopril. Kemudian apabila terjadi bengkak yang berupa edem, di mana itu bengkaknya yang berisi cairan, kita bisa mengeluarkan cairannya dengan memberikan obat berupa furosemid. Nah, kemudian kita bisa memberikan obat yang lainnya. Apabila disertai sesak, kita bisa memberikan oksigen. Kemudian untuk manifestasi klinisnya, gagal jantung bervariasi tergantung dari umur pasien, beratnya gagal jantung, etiologi penyakit jantung, ruang-ruang jantung yang terlibat, apakah kedua ventrikel mengalami kegagalan, serta derajat gangguan penampilan jantung. Pada penderita gagal jantung kongestif, hampir selalu ditemukan gejala berupa dyspnea, arrhythmia, dan proximal nocturnal dyspnea. Kemudian gejala sistemik berupa lemah, cepat lelah, oliguri, nokturi, mual muntah, asites, hepatomegali, dan edem perifer. Adapun gejala susunan saraf pusat berupa insomnia, sakit kepala, mimpi buruk, sampai delirium. Mungkin itu saja pembahasan mengenai di blok kardio. Yang saya bawakan adalah congestive heart failure atau CAF atau biasa disebut juga dengan gagal jantung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.